Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Suci Hasanah, SKP Nurse MKEP, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai asuhan keperawatan pasien dengan penyakit Bell's palsy dan tetanus anvis sistem muskuloskeletal dengan anggota Abdurrahman Sidik Al-Harik, Aifi Nuryana, Agustina Indriwisesa, Aistika Vanessa Fajri, Aisyah Rahmadani, Alfiatun Hasanah, dan Aulia Nazwa Buhori. Selanjutnya langsung masuk ke pemateri satu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Yang pertama ada pengertian Bell's palsy. Bell's palsy merupakan kelumpuhan wajah perifer polineuritis kranial jinak akut adalah kelainan yang ditandai dengan terganggunya cabang motorik saraf wajah pada satu sisi wajah tanpa disertai penyakit lain seperti stroke, tanpa kelainan neurologis lainnya. Serangan kelumpuhan wajah sering kali terjadi secara tiba-tiba akibat paparan udara yang dingin. Kelompok yang paling umum mengalami Bell's palsy adalah antara usia 30 dan 60 tahun. Yang selanjutnya itu etiologi Bell's palsy. Bell's palsy adalah kelumpuhan wajah akut dan perifer yang penyebabnya tidak diketahui. Angka kejadian tahunan rata-rata Bell's palsy serupa di seluruh dunia, berkisar antara 11,5 hingga 40,2 per 100.000 penduduk. Penyakit ini memengaruhi pria dan wanita secara setara dan memiliki insiden yang sedikit lebih tinggi di usia paruh baya hingga lanjut. Yang selanjutnya manifestasi klinis Bell's palsy. Temuan khas dari Bell's palsy adalah timbulnya kelumpuhan wajah unilateral yang akut dan mempengaruhi otot-otot bagian atas dan karakteristik wajah pada Bell's palsy. Saat istirahat, wajah mungkin terlihat hampir normal, tetapi pasien tidak dapat mengarutkan dahinya yang terkena dan sudut kanan mulut terkulai. Ketika dia mencoba menutup matanya dan menunjukkan giginya, perbedaan antara sisi yang terdampak dan tidak terdampak menjadi lebih jelas. Yang selanjutnya, studi diagnostik Bell's palsy. Diagnosis Bell's palsy didasarkan pada presentasi klinis. Diagnosis dan prognosis ditunjukkan dengan mengamati pola khas timbulnya gejala. Pada situasi dengan kelumpuhan wajah komplit, pemeriksaan neurofisiologis, pemeriksaan EMG, membantu memprediksi potensi pemulihan saraf. Pemindaian mamografi terkomputasi CT scan atau MRI dapat dilakukan untuk menyingkirkan kemungkinan stroke atau penyakit neurologis lainnya. Baik, selanjutnya perawatan kolaboratif Bell palsy. Perawatan non-farmakologis untuk Bell palsy meliputi perlindungan mata bagi mereka yang penutupan matanya tidak sempurna. Iritasi dan pengeringan yang berkepanjangan dapat menyebabkan keratitis dan ulserasi, serta berpotensi mengganggu penglihatan. Perlindungan mata meliputi perlindungan mata, pelumasan, dan penutupan mata dengan laser pada malam hari. Selanjutnya, pengkajian Bell palsy. Pengenalan dini kemungkinan Bell's palsy adalah penting karena virus herpes simplex merupakan faktor etiologi yang mungkin. Siapapunnya rentang terhadap herpes simplex harus segera mencari pertolongan medis jika nyeri muncul di dalam atau di sekitar telinga. Penilaian menyeluruh terhadap saraf kranial termasuk otot-otot wajah harus dilakukan dengan cermat, menilai tanda-tanda kelemahan. Pasien harus diminta untuk menutup mata, memperlihatkan gigi, dan mengembungkan pipi dan tersenyum. Selanjutnya ada diagnosis
keperawatan Bell's palsy. Diagnosa keperawatan untuk pasien dengan Bell's palsy mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada hal berikut. Yang pertama, ada nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik atau peradangan pada jaringan saraf kranial sampai saraf wajah. Yang kedua ada gangguan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan asupan makanan yang tidak mencukupi atau ketidakmampuan menelan makanan sekunder akibat kelemahan otot. Yang ketiga ada risiko cedera kornea dibuktikan dengan berkedip 5 kali per menit. Yang keempat ada gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan persepsi dini atau perubahan penampilan wajah. Lalu selanjutnya ada perencanaan kelumpuhan Bell's palsy. Tujuan keseluruhannya adalah agar pasien dengan Bell's palsy yang pertama ada terbebas dari rasa sakit atau mampu mengelola rasa sakit. Yang kedua ada mempertahankan status gizi yang memadai. Ketiga ada menjaga kebersihan mulut yang tepat. Keempat ada tidak mengalami cedera pada mata. Lima ada kembali ke persepsi normal atau sebelumnya tentang citra tubuh. Dan keenam ada optimis tentang hasil penyakit. Selanjutnya, implementasi keperawatan Bell's palsy. Bell's palsy dirawat secara rawat jalan. Intervensi berikut digunakan selama perjalanan penyakit. Analgesik ringan dapat meredakan nyeri, kompres hangat dan basah dapat mengurangi ketidaknyamanan akibat lesi herpes jika ada. Melancarkan sirkulasi dan meredakan nyeri. Wajah harus dilindungi dari dingin dan angin kencang karena hipersetesia trigeminal atau peningkatan sensitivitas terhadap rangsangan seperti sentuhan dapat menyertai sindrom ini. Evaluasi Bell's palsy. Berikut ini adalah hasil yang diharapkan bagi pasien dengan Bell's palsy. Yang pertama, bebas dari rasa sakit. Kedua, tidak ada komplikasi, misalnya abrasi kornea. Ketiga, asupan nutrisi yang tepat. Keempat, efek samping minimal yang berhubungan dengan kortikosteroid, perlakuan. Yang kelima, kembali ke persepsi sebelumnya tentang citra tubuh. Ke Patwai dulu. Yang pertama ada faktor pencetus yang ada mekanisme imun dan infeksi HCF reaktivitasi dan juga iskemik. Dari faktor ini terjadi reaktivasi virus atau proses inflamasi. Inflamasi ini terjadi pada saraf facialis yang menyebabkan edema saraf dalam kanalis facialis. Selanjutnya terjadi demelinasi saraf facialis menjadikan gangguan hantaran impuls motorik dan sensorik. Manifestasi klinisnya kelumpuhan wajah satu sisi, tidak bisa menutup mata, mulut mencong, gangguan pengecapan, dan hiperakusis. Asuhan keperawatan pada Bell's palsy. Yang pertama, diagnosa nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis. Luaran yang diharapkan yaitu tingkat nyeri menurun. Intervensi yang diberikan yaitu manajemen nyeri. Yang kedua, ada defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makan. Luaran yang diharapkan yaitu status nutrisi membaik. Intervensi yang diberikan yaitu manajemen nutrisi. Yang ketiga, resiko cedera berhubungan dengan perubahan fungsi psikomotor. Luaran yang diharapkan tingkat cedera menurun dan intervensi yang diberikan yaitu pencegahan cedera.
Yang keempat, ada gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan struktur bentuk tubuh. Luaran yang diharapkan yaitu citra tubuh meningkat dan intervensi yang diberikan yaitu promosi coping. Pengertian tetanus. Tetanus atau lockjaw adalah penyakit infeksi akut yang berbahaya disebabkan oleh racun tetanospasmin yang diproduksi oleh bakteri Clostridium tetani. Racun ini menyerang sistem saraf dan menghambat fungsi neurotransmitter penghambat atau GABA dan galisin. Selanjutnya, klasifikasi tetanus. Tetanus dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Tetanus umum adalah bentuk yang paling sering ditemukan dengan gejala kejang seluruh tubuh, trismus, rhizus sardonicus, dan opsittonus. Tetanus lokal ditandai dengan kejang otot yang terbatas hanya di sekitar area luka. Tetanus sefalik jarang terjadi dan biasanya timbul akibat infeksi di kepala atau telinga, melibatkan syaraf kranial. Tetanus neonatorum terjadi pada bayi baru lahir, umumnya karena infeksi pada tali pusat akibat prosedur persalinan yang tidak steril. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang terkomplikasi pada tetanus. Komplikasi yang dapat terjadi akibat tetanus meliputi gagal nafas karena spasme otot pernafasan, pneumonia aspirasi, fraktur tulang akibat kejang otot yang sangat kuat, gangguan otonom berupa hipertensi dan aritmia, serta luka dekubitus akibat tirah baring dalam waktu lama. Kemudian pencegahan tetanus. Pencegahan tetanus dapat dilakukan melalui imunisasi aktif dengan vaksin DPT pada anak. Dilanjutkan dengan booster DD atau tetanus dan difteri atau TDAP yaitu tetanus, difteri dan perdosis setiap 10 tahun sekali. Perawatan luka juga sangat penting terutama pada luka tusuk yang berisiko tinggi. Pada luka tertentu, pemberian tetanus toksoid atau tetanus imun globulin dapat dijadikan profilaksis. Kemudian pengkajian tetanus. Pengkajian pada pasien tetanus dimulai dengan pengumpulan data. Identitas pasien meliputi nama, umur, jenis kelamin, alamat, pekerjaan, pendidikan, hingga nomor register rumah sakit. Selanjutnya, diagnosa tetanus. Diagnosa keperawatan yang muncul yang pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan peningkatan tonus otot dan spasme otot. Yang kedua ada gangguan pola napas berhubungan dengan spasme otot pernapasan. Yang ketiga gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan ketidakmampuan menelan akibat spasme otot. Selanjutnya, intervensi tetanus. Intervensi pada tetanus mencakup tindakan pencegahan dan pengobatan. Langkah utama adalah profilaksis tetanus, yaitu manajemen luka segera, pemberian vaksin tetanus, serta tetanus imunoglobulin. Bila luka beresiko tinggi, misalnya luka tusuk, luka terbuka, luka bakar, atau comfort fracture. Yang selanjutnya ada implementasi tetanus. Implementasi keperawatan pada pasien tetanus meliputi beberapa aspek utama. Yang pertama, untuk mengatasi nyeri akut akibat spasme otot, dilakukan pengajian nyeri, pemberian analgesik sesuai program dokter, pemantauan efektivitas obat, serta tindakan non-farmakologi seperti kompres, pijatan lembut, lingkungan tenang, dan teknik relaksasi. Lalu yang selanjutnya ada evaluasi tetanus. Evaluasi keperawatan pada pasien tetanus mencakup beberapa aspek keberhasilan intervensi. Spasme otot berkurang atau frekuensinya jarang terjadi setelah pemberian sedatif atau relaksan otot. Selanjutnya ada patofisiologi tetanus.
Yang pertama ada spora Clostridium tetani masuk melalui luka traumatis. Eh, Jika lingkungan anaerob atau oksigen rendah, maka akan berkembang biak, berbentuk vegetatif, memproduksi neutoksin atau tetanospasmin. Selanjutnya, toksin menjadi menyebar ke SSP, menyebabkan blokade neurotransmitter GBA dan glisin. Terjadilah gangguan lengkung refleks dan kontraksi otot berlebihan. Manifestasi klinisnya berupa trismus atau lockjaw, selanjutnya spasme nyeri, gangguan nafas, dan resiko kematian. Selanjutnya ada selanjutnya ada asuhan keperawatan tetanus. Diagnosa yang mungkin muncul yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis, lalu luaran yang diharapkan yaitu eh, tingkat tingkat nyeri menurun, lalu intervensi yang diberikan yaitu manajemen nyeri. Diagnosis yang kedua yaitu pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas, lalu yang diberikan luaran yang diberikan itu yang diharapkan yaitu pola nafas. Pola naf Intervensi yang diberikan yaitu manajemen jalan nafas. Lalu yang diagnosis yang ketiga, ansietas berhubungan dengan krisis situasi, luaran yang diberikan yaitu tingkat ansietas. Lalu intervensinya itu reduksi ansietas. Baik, mungkin cukup pemaparan materi dari kelompok satu mengenai asgab, Bell's palsy, dan juga tetanus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.